Selamat datang dan mendengarkan novel yang berjudul My Baby CEO keluaran Mangatun dengan autor Mayafa. Bab ke-8, Tidak Akan Kalah. Xia yang diantar Sally untuk ke kamar hanya memikirkan bagaimana kelanjutan hidupnya. Tuhan seolah sedang menjungkir balikan kehidupannya. Baru saja dirinya menikmati senangnya bisa bekerja di sebuah perusahaan besar. Tapi kini kebahagiaan itu lenyap oleh seorang pria bernama Brian. Pernikahan adalah salah satu impian Xia. Tapi dirinya tidak menyangka bahwa dirinya akan mendapatkan pernikahan hanya untuk anaknya saja. Pernikahan kontrak. Mungkin Xia sering mendengar cerita drama film atau novel tentang sebuah pernikahan kontrak. Tapi dirinya tidak menyangka akan mendapatkan hal itu juga. Menjadi bagian dari sebuah pernikahan kontrak terdengar egois. Xia pun sebenarnya masih berat menerima bahwa dirinya akan menikah dengan Brian. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Brian harus membayar semuanya yang telah dia lakukan. Hanya demi kamu, my baby. Aku akan menikah dengan pria itu. Aku tidak akan membiarkan pria itu hidup tenang setelah menghancurkan hidupku, ucap Xia, seraya membelai perutnya yang masih nampak rata. Rasa benci Xia pada Brian masih begitu amat besar. Hingga mungkin kata benci saja tidak bisa mewakili perasaannya. Kejadian demi kejadian masih tergambar nyata di ingatannya. Terkadang masih membuat Xia menangis mengingatnya. Aku tidak boleh menangis terus. Melawan orang seperti dia tidak perlu dengan air mata. Xia menghapus air matanya. Memberikan semangat pada dirinya sendiri. Xia berjanji pada dirinya sendiri kalau dirinya tidak akan kalah melawan Brian. Cukup sekali dia kalah akan seorang Brian dan tidak terulang lagi hal itu. Sally yang masuk ke dalam kamar melihat Regan yang juga sudah di dalam kamar. Bersandar pada headboard tempat tidur, Regan menanti Sally melangkah menghampiri Regan. Sally naik ke atas tempat tidur. Regan yang sudah merentangkan tangannya membawa Sally ke dalam pelukannya. Apa Xia udah tidur? Regan membelai rambut Sally lembut. Tadi saat aku tinggalkan dia belum tidur, tapi mungkin sekarang dia udah tidur. Sally yang berada di pelukan Regan merasakan kehangatan. Aku masih tidak habis pikir, kenapa Xia menerima ide gila Brian untuk menikah kontrak. Regan sendiri juga tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Xia. Dirinya tidak bisa menebak apa-apa. Aku juga tidak tahu, tapi aku yakin dia memikirkan keputusan dengan baik. Iya, mungkin kamu benar, dia wanita yang tangguh sepertinya. Karena kalau aku jadi dia, pasti aku tidak sekuat itu. Sally membayangkan bagaimana Xia menjalani kehidupannya setelah apa yang dilakukan Brian padanya, dan melepaskan egonya untuk menerima pernikahan dengan Brian. Bukan perkara mudah. Mengingat Brian memperlakukan Xia dengan kasar pastinya. Apa kamu tahu? Dia sudah tidak memiliki orang tua. Regan yang sempat bertanya tentang kehidupan Xia mengingat apa yang diceritakan oleh Xia. Oh ya? Sally begitu kaget mendengar cerita Regan. Regan hanya mengangguk, menjawab pertanyaan dari Sally. Kalau memang iya, itu berarti dia sendiri menjalani ini semua. Rasanya aku tidak tega, apalagi adikku memperlakukannya seperti itu. Regan kadang tidak habis pikir, Sally dan kedua orang tuanya sangatlah baik, sopan, sedangkan Brian jauh dari kata sopan dan baik. Aku rasa kita harus ada untuk Xia. Kasihan dia, ucap Sally pada Regan. Mendengar ucapan dari Sally, Regan mengeratkan pelukannya. Dirinya begitu senang saat Sally selalu peduli dengan orang lain. Regan sendiri menyadari bahwa adanya Sally di dalam hidupnya melengkapi dirinya yang dingin dan sulit untuk peduli. Kecuali dengan Xia. Entah kenapa Regan peduli dengannya. Mungkin hanya karena kasihan pada wanita itu saja, pikir Regan. Ditambah lagi perlakuan Brian pada Xia adalah sebagian dari tanggung jawabnya. Karena andai saja dirinya tidak meminta Xia mengantar berkas, kejadian itu tidak akan terjadi. Sesampainya di apartemen, Brian meminta Felix ikut masuk ke dalam apartemen. Sepanjang perjalanan ke apartemen, Brian menahan geramnya pada Felix. Dirinya tidak mau membahas apapun di dalam mobil, karena baginya itu sangat berbahaya, mengingat dirinya sangat emosi.
Kenapa kamu mengatakan bahwa aku yang menghamili Shea? Brian yang sudah duduk di sofa apartemennya menatap tajam pada Felix. Regan menuduhku yang menghamili Shea, jadi aku terpaksa mengatakan bahwa dirimu yang melakukannya. Felix mengingat bagaimana Regan mencengkram kera bajunya tadi, dan itu membuatnya sangat ketakutan. Kenapa kamu tidak mengakui saja? Ucap Brian polos. Felix membulatkan mata mendengar ucapan dari Brian. Dia tidak habis pikir bagaimana bisa Brian mengatakan hal itu. Apa kamu sudah gila? Kamu yang melakukan dan harus aku yang bertanggung jawab. Suara Felix sudah naik 1 oktav dari biasanya. Brian mengusap wajahnya kasar. Rasanya dia kesal mengingat dirinya harus menikahi wanita itu karena dia hamil. Apalagi mama, papa, dan kakaknya mendesaknya. Dirinya juga tidak menyangka bahwa dirinya mengajukan pernikahan kontrak pada Shea. Berniat menolak, malah kata-kata itu yang keluar. Dan tanpa Brian duga, Shea akan menerima tawarannya. Besok kamu akan menikah, jadi bersikaplah lebih dewasa lagi. Ucap Felix. Felix tahu betul Brian masih sangat suka bersenang-senang dan menghabiskan malam dengan para wanita. Meninggalkan pekerjaan, terkadang dilakukan Brian di saat keinginannya muncul. Brian menatap tajam pada Felix. Adanya Shea dalam hidupku nanti tidak akan mengubah apapun dalam hidupku. Bagi Brian, Shea dan anaknya tidak akan menghentikan kesenangannya. Felix tidak habis pikir, Brian masih berpikir seperti itu. Felix pikir Brian akan bersalah dan menerima semua kesalahannya, dan memperbaiki semua. Tapi ternyata dugaannya salah. Apa kamu tahu? Aku hanya akan memberikan nama saja untuk anak itu, tapi tidak dengan kehidupanku. Kehidupanmu sangat buruk. Memang tidak pantas diberikan pada Shea dan anak dalam kandungannya. Felix yang geram hanya berucap dengan memberi sedikit sindiran. Brian hanya menarik senyum tipis di wajahnya. Apa dirimu sudah berbuat baik juga? Tanyanya pada Felix. Aku memang tidak jauh lebih baik dari dirimu, tapi paling tidak saat aku melakukan kesalahan aku tahu bagaimana memperbaikinya. Brian hanya tertawa mendengar ucapan dari Felix. Apa kamu berharap aku menyesali semua? Aku tidak akan menyesali apa yang sudah aku lakukan dan tidak akan pernah. Ucap Brian tegas. Mendengar ucapan Brian, Felix sudah sangat muak. Akhirnya dia memilih berdiri dan melangkah meninggalkan apartemen Brian. Hubungi pengacara dan siapkan klausal-klausalnya. Perjanjian antara aku dan Shea. Karena aku tidak mau terikat terlalu lama dengan dia. Ucap Brian pada Felix. Saat Felix berdiri ingin meninggalkan apartemennya. Felix yang sudah memegang handle pintu berhenti sejenak. Sepertinya kamu sedang membuat permainanmu. Tanya Felix sinis saat mendengar Brian akan membuat perjanjian-perjanjian. Iya, aku akan buat permainan. Ucap Brian disertai tawa. Aku harap kamu tidak akan menjadi pemain yang kalah dalam permainan yang kamu buat sendiri. Ucap Felix. Aku akan menghubungi pengacara dan menyiapkan semua. Felix meraih handle pintu dan keluar dari apartemen Brian. Brian yang melihat Felix sudah keluar hanya tertawa. Aku selalu jadi pemenang dan aku tidak akan kalah. Aku tidak akan biarkan wanita itu dan anaknya jadi penghalang dalam kesenanganku. Para pendengar semua, episode ini telah selesai. Terima kasih telah Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.